Hutan adalah bagian penting dari bumi. Hutanlah yang menjamin keberlangsungan hidup flora, fauna, dan manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2020 Indonesia memiliki hutan seluas 120,5 juta hektar. Namun, luas tutupan hutannya hanya 86,9 juta hektar. Hal ini disebabkan oleh kebakaran, eksploitasi hasil alam, dan perburuan satwa liar. Untuk memahami isu lingkungan yang sangat kompleks, jurnalis memiliki peranan penting. Jurnalis, terutama mereka yang fokus meliput isu-isu lingkungan, secara telaten menggali, mengumpulkan dan mengolah data, menemui masyarakat, dan melaporkannya untuk publik. Pekerjaan ini tentu tidak mudah. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Greenasia yang akan membahas seputar isu lingkungan yang didukung oleh Politer Center bersama aku, Angela Wenda. Di episode kali ini, kita mengundang salah satu jurnalis lingkungan yang telah menyaksikan secara langsung bagaimana suatu hutan itu yang dari awalnya asri, kemudian berubah jadi gersang, dan kembali asri lagi oleh pemulihan Taman Nasional yang didukung oleh masyarakat. Nah, langsung saja kita sapa Kak Lucia Aruming Tias. Hai Kak Lucy. Halo Wenda, halo teman-teman semuanya. Apa kabar nih Kak? Baik. Oh baik, puji Tuhan. Sebelumnya terima kasih ya Kak karena telah menyempatkan waktunya di sini. Mungkin nih beberapa dari teman-teman udah ada yang pernah baca ya artikel Kak Lucy atau kadang lewat mungkin namanya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum tahu nih ya, jadi aku mau kasih tahu ke kalian, Kak Lucia ini mengawali karir jurnalisnya itu sejak 2015. Nah, Kak Lucia ini hobinya itu jalan-jalan dan menulis. Sambil jalan-jalan, Kak Lucia ini belajar banyak hal dari masyarakat adat dan juga budaya sekitar yang ada di sana. Ketika mendapat pengetahuan baru, Kak Lucia ini langsung cari tahu lebih dalam. Nah, semua itu kemudian dituangkan dalam tulisannya. Makanya nih ya, gak heran kalau Kak Lucia ini berhasil meraih beberapa penghargaan seperti Journalist Fellowship Program dari Econusa Foundation dengan judul menagih peran para pihak tangani sampah plastik di laut, runner up dalam cerita dari hutan competition dengan karya foto Kajang Amatoa, runner up dalam ICCTF Media Award berjudul Para Perempuan di Riau Ini Tingkatkan Pendapatan Keluarga dari Lahan Gambut. Nah, selain itu nih ya, saking kerennya Kak Lucia, tulisan-tulisannya itu terbit nih di website Pulitzer. Nah, kalian pasti udah mulai penasaran gitu kan, sebenarnya cerita-cerita di balik itu seperti apa? Sama, aku juga penasaran, makanya aku undang langsung Kak Lucia di sini. Nah, sebelum kita masuk nih ya Kak Lucia ya, aku tuh penasaran sama satu hal. Sebenarnya kenapa kakak itu milihnya isu lingkungan? Mungkin kenapa saya menjadi jurnalis lingkungan gitu ya? Awalnya sih mungkin karena ketertarikanku terhadap isu-isu yang ada di sekitar ya. Jadi aku merasa isu lingkungan itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan itu dampaknya sangat luar biasa buat kita semua dan juga berdampak kayak secara lebih luas kayak gitu. Jadi dan juga kan isu lingkungan itu sangat minim ya sebenarnya diinformasikan oleh media secara umum gitu. Jadi aku merasa dengan aku menjadi jurnalis lingkungan itu aku bisa menyuarakan apa yang sebenarnya belum tersuarakan gitu sih. Kebanyakan di media lebih ke generalnya aja gitu ya, nggak membahas kayak itu kenapa bisa terjadi. Ya, jadi memang secara umum aku memahami ya, jadi media mainstream itu mempunyai slot yang cukup kecil untuk isu-isu lingkungan. Jadi dan kebanyakan orang yang jurnalis yang memang meliput isu lingkungan itu cuma dia floating, bahasa floating itu kayak dia menclok sana menclok sini gitu. Jadi ya udah kayak misalnya ada berita yang lagi viral nih atau ada sesuatu yang lagi happening baru diliput dan itu cuma kayak sebatas atasannya aja gitu, nggak lebih in-depth sebenarnya peristiwa itu terjadinya kenapa sih ya, cuma biasanya ngambil dari pemerintah pusat aja misalnya kayak gitu sih kalau menurutku. Oke, lantas nih Kak Lucia, apa yang membedakan jurnalisme lingkungan dengan jurnalisme yang lainnya? Sebenarnya nggak ada bedanya ya, maksudku secara jurnalisme sendiri itu sama aja. Jadi jurnalisme itu kayak
lebih speciality-nya aja. Jadi kayak berarti aku meliput terkait isu lingkungan kayak gitu. Sebenarnya sama aja kayak misalnya jurnalis yang lebih concern di isu hubungan internasional kah atau politik kayak gitu. Itu lebih kesukaan aja. Jadi menurutku nggak ada yang membedakan satu dengan yang lain, karena aku sebagai jurnalis lingkungan pun kayak aku juga akan liput ke KPK ketika memang ada isu terkait misalnya isu korupsi terkait izin sawit kayak gitu. Dan kita bisa aja kemana aja, cuma isu itu kaitannya sama isu lingkungan gitu aja sih. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan kalau lingkungan itu kayak lintas lah ya. Iya. Oke. Berarti yang tadi kakak sempat mention kalau jurnalisme lingkungan itu lebih dekat. Berarti itulah ya spesialnya. Jadi kayak kita nggak cuma melaporkan isu tersebut, tapi juga bisa mengambil peran lah ya untuk masyarakat lebih luas. Harapannya sih gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang spesial nih, salah satu yang dapat Kak Lucia rasakan itu saat meliput langsung tuh ya, maksudnya Kak Lucia itu berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang masih peduli dengan lingkungan. Nah, salah satu liputan yang pernah masuk ke Pulitzer itu ada yang menyoroti pemuda dan masyarakat di Desa Sekonyer yang memulihkan Taman Nasional. Nah, boleh ceritain nih Kak, gimana sih awal mulanya kakak tuh tertarik untuk liput itu? Iya, jadi memang waktu itu kita dapat dukungan pendanaan dari Pulitzer Center. Aku kolaborasi bersama Kenia Laila, itu dari Beta Hita. Kami menulis bagaimana sebenarnya para pemuda di Taman Nasional Waikambas dan juga Taman Nasional Tanjung Puting. Tanjung Puting itu salah satunya di Desa Sekonyer itu untuk memulihkan Taman Nasional kayak gitu. Jadi kenapa kita tertarik? Kita pengen tahu aja sih mereka ternyata dulunya itu adalah penambang emas, kemudian juga saat kecil mereka secara ekonomi yang memang sangat sulit, akhirnya mereka menambang emas, kemudian juga membalak kayu kayak gitu loh. Tapi sampai akhirnya mereka sadar secara personal, kemudian sampai akhirnya mereka mau secara sadar mau memulihkan kembali hutan itu sendiri, hutan yang sebenarnya ada di sekitar desa mereka kayak gitu. Sebenarnya Sekonyer dengan Taman Nasional itu cuma dibatasin oleh si Sungai Sekonyer itu sih sebenarnya. Dan mereka most of sebenarnya Sungai Sekonyer itu banyak yang migrasi gitu, antara dari dulunya tinggal di Taman Nasional kemudian pindah ke Desa Sekonyer karena juga pemerintah menetapkan sebagai Taman Nasional kayak gitu. Untuk liputannya sendiri itu makan waktu berapa lama Kak? Sebenarnya kita melakukan riset sejak awal ya. Jadi saat kita memang mengajukan proposal ke teman-teman ke Pulitzer Center itu kita sudah melakukan tahap riset awal. Aku lupa sih mulainya berapa lama, cuma kemudian kita setelah ternyata goal, kemudian kita memang melakukan wawancara dulu dengan salah satu pegiat di sana, salah satunya Friends of National Park, itu FNPF. Di situ ada juga Mas Basuki yang emang concern di isu itu. Kemudian setelah itu saya turun ke lapangan selama 1 minggu bersama salah satu kontributor Monggebe di Pangkalan Bun, itu namanya Budi Baskoro. Oke, tadi kakak sempat mention berdua gitu ya. Apakah timnya emang berdua aja atau ada lebih banyak lagi? Sebenarnya kalau secara tim, memang yang ngajuin pengaju utama dalam Pulitzer ini adalah Kenny, kemudian kolaborasi bersama saya, dan di lapangan memang bersama Budi Baskoro itu sih sebenarnya. Tapi ada tim yang juga kayak aku meminta bantuan untuk kayak mengedit video itu bersama Mas Budi, tapi itu temanku di luar. Gitu. Dari Kak Lucia jadi reporternya berarti ya? Oke, I see. Kita semua jadi reporter sih, dan juga fotografer dan juga videografer. Itu hal yang biasa, multitasking ya. Nah, Kak, kira-kira apa sih pengalaman menarik pas kakak tuh terjun ke sana? Pengalaman yang menarik, awalnya itu aku menemukan bahwasanya cerita-cerita dari masyarakat. Aku merasa ya cerita-cerita
dari masyarakat itu selalu menarik buat aku dan nggak ada yang nggak menarik. Jadi aku bisa belajar banyak terkait bagaimana sih mereka awalnya mau memulihkan hutan sampai akhirnya benar-benar jadi kalau kalian bayangin itu hutan itu adalah dulu terbakar dan kemudian benar-benar gersang dan cuma biasanya kalau gersang itu cuma ada ilalang-ilalang aja nyampe akhirnya aku datang pun itu udah tegakan pohonnya itu udah tinggi banget gitu loh, maksudnya melebihi dari 6 meter gitu loh. Jadi aku ngerasa ternyata bisa gitu loh. Dan cerita mereka sangat cukup menarik karena awalnya itu mereka adalah cuma trial and error gitu. Jadi mereka nggak ada biaya sepersen pun untuk melakukan itu. Mereka benar-benar melakukan itu secara ekonomi yang sangat minim gitu loh. Dengan polybag yang cuma dari minyak goreng bekas-bekas kayak gitu sampai akhirnya mereka melakukan pembibitan gitu ya. Terus sampai akhirnya mereka bisa namanya membuat wilayah itu namanya Pesalat ya. Pesalat itu menjadi sebuah wilayah di Taman Nasional yang menjadi wilayah percontohannya mereka sebenarnya. Itu benar-benar punya tegakan pohon yang tinggi dan di situ juga ada sisa-sisa kayak pohon-pohon yang bekas kebakar pada tahun 2013 kalau nggak salah. 2006 kayak gitu sih. Berarti memang inisiatif awalnya dari masyarakatnya itu ya? Ya, jadi memang awalnya itu bersama teman-teman NGO di FNPF itu sih. Dan kalau cerita dari Mas Bas itu memang mereka nggak ada biaya sepersen pun gitu loh. Dan pemuda di sana juga jadi mungkin ini juga menjadi pemikiran baru ya bahwasannya kalau kita mau mereboisasi hutan itu butuh biaya besar dan lain sebagainya. Buktinya ya enggak juga gitu. Masyarakat di sekitar situ ternyata juga merasa dia memiliki hutan itu sendiri. Jadi mereka secara inisiatif mau kok juga menghijaukan kembali wilayah di sekitar mereka dengan tanpa ada uang saat itu memang. Berarti kalau boleh aku ambil kesimpulan gitu ya, masyarakat ini tuh yang penting tuh mulai dari kecil dulu nggak sih, perubahan kecil jadinya besar. Iya, langkah-langkah kecil nyampe akhirnya setelah Pesalat benar-benar menjadi proyek wilayah belajar mereka ya, rumah belajar mereka pun juga melakukan pemulihan di wilayah-wilayah sekitar sana kayak gitu sih. Seru juga ya kalau ke lapangan nih jauh-jauh. Nah kenapa Kak? Iya memang gitu serunya. Oke. Nah pastinya nih dalam meliput ke lapangan gitu ya Kak, apalagi ini kan hutan gitu ya, desa, ada yang bikin kayak nggak berjalan lurus gitu. Kesulitan apa sih yang Kakak alami selama meliput kejadian itu? Kalau kesulitan di lapangan sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan ya, mungkin karena cuaca, tapi kan itu sudah dimitigasi ya sejak awal. Jadi memang kalau saat kita liputan ke lapangan itu penting adanya perencanaan. Jadi itu bisa, bahkan angle kita bisa tiba-tiba berubah kalau memang misalnya kita nggak mencapai lokasi itu. Cuma kita harus range itu dengan sebaik mungkin. Misalnya perjalanan dari tempat kita menginap sampai tujuan itu berapa lama dan terus menginap di mana dan lain sebagainya itu penting. Cuma mungkin yang menjadi tantangan saat di lapangan itu aku sulit menemukan narasumber perempuan. Itu banget sih, maksudnya aku bahkan nyampe berkali-kali bisa nggak wawancara narasumber perempuan kayak gitu, yang anak muda yang perempuan gitu. Mereka ya mungkin karena memang kaitannya hutan, kemudian juga memang partisipasi perempuan memang masih sangat minim di sana, atau juga tidak diberi kesempatan ya. Jadi membuat aku jadi sulit sebenarnya. Aku pengen banget sebenarnya mau membuat nggak cuma Adut dan Samsul itu yang menjadi tokoh utama, tapi juga ada perempuan, tapi sangat sulit sekali aku temukan kayak gitu sih. Itu sulitnya karena emang nggak mau atau emang minim? Nggak ada sih. Jadi mereka menyebutkan bahwasannya kalau perempuan-perempuan biasanya hanya menyiapkan pembibitan aja. Cuma waktu itu bisa nggak? Gue ketemu nih sama perempuan itu, dia bilang, oh ya biasanya dia ada kegiatan apa dan sibuk dan biasanya perempuan itu cuma sebatas penyiapan pembibitan, masukin polybag gitu loh, sama
nyiapin makanan biasanya kayak gitu. Itu sih, cuma memang karena waktuku yang cuma seminggu mungkin itu yang membuat aku juga tidak bisa bertemu dengan mereka. Dan itu sih juga aku tidak menyiapkan itu sejak awal, jadi itu baru kepikiran saat memang di lapangan gitu sih sebenarnya. I see. Nah Kak, dari Kakak sendiri nih yang sudah melakukan peliputannya, apa sih sebenarnya harapan Kakak dari terbitnya artikel itu? Harapanku sebenarnya mungkin ingin semangat pemuda dari Sekonyar ini bisa menyebar ke pemuda-pemuda lainnya yang ada di sekitar Taman Nasional gitu loh, bahwasannya kita bisa memulihkan hutan tanpa dengan biaya tinggi gitu loh. Asalkan kita mau memulai dan juga kita konsisten terhadap apa yang memang kita mau kita lakukan kayak gitu. Dan juga harapannya ke pemerintah juga, ini kan inisiatif baik ya dari masyarakat, lebih tepatnya awalnya dari NGO, kemudian mengajak masyarakat memulihkan hutan. Itu juga harusnya didorong pemerintah untuk memberikan juga izin untuk mereka melakukan pemulihan hutan. Karena sekarang yang aku tahu kabarnya terkait di Taman Nasional Tanjung Puting itu mereka sulit mendapatkan izin, padahal awalnya udah keluar dengan alasan ya karena politik, isu karbon dan lain sebagainya. Itu sih menurutku yang harusnya mereka melihat bahwasannya pesalat sudah cukup baik untuk kita bisa melindungi hutan itu dari kebakaran dan lain sebagainya. Itu yang harusnya sebenarnya terus didorong dan didukung sih, kayak gitu sih. Oke, jadi nggak cuman ke pemuda-pemuda tapi dari pemerintahnya juga perlu mendukung gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan Kak Lucia, terus bagaimana pengalamannya, selanjutnya aku juga sebenarnya penasaran ini, kan Kak Lucia ini jurnalis lingkungan, terus udah pernah terjun juga di beberapa lapangan gitu ya. Seperti yang kita tahu, isu lingkungan itu udah cukup marak dan bukan isu baru gitu ya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, ilmuwan NASA ini sempat demo besar-besaran dan menyatakan bahwa bumi itu terancam kiamat akibat pemanasan global. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Kakak terkait dengan hal tersebut? Pendapatku terkait isu itu sebenarnya aku berharap ilmuwan di Indonesia juga melakukan hal yang sama ya. Karena itu kegelisahan semua ilmuwan ya. Aku memahami ketika aku wawancara ke teman-teman ilmuwan itu memiliki kayak kita itu nggak pernah didengar gitu. Isu COVID itu kan sebenarnya anggapannya itu virus dan lain sebagainya. Kalau kita telaah lebih dalam itu juga ada faktor lingkungan yang melatar belakangi hal tersebut gitu. Jadi memang aku mendukung dengan gerakan teman-teman NASA gitu, dan harapannya memang nggak cuma, kan sekarang bahasanya ya kalau kita mau menyuarakan isu lingkungan dikatakan SJW gitu. Apa tuh SJW? Social justice. Okay. Maksudnya kayak SJW gitu, lu SJW banget nih gitu. Cuma menurutku isu lingkungan itu memang harus disuarakan dan terus menerus gitu sampai akhirnya kita semua menyadari bahwasannya bumi kita itu memang udah di tahap kritis dan emang kita harus peduli. Dan ini nggak cuma menyangkut buat kita aja gitu, tapi generasi ke depan. Misalnya lo berkeinginan hidup lebih lama dan anak-anak lo hidup dengan damai, tau usah kayak waktu kita kecil, ya lo harus berani dong buat menyuarakan hal itu, kayak gitu sih menurutku. Iya, karena peneliti itu kan juga ya emang mereka based on fact gitu ya, kan. Gitu. Memang mungkin ada kalanya nggak semua ilmuwan itu kan ada juga ya berdasarkan donor dan lain sebagainya atau berdasarkan perusahaan request, tapi kita juga perlu kritis bahwasannya ini mereka itu pentingnya juga literasi media ya, bagaimana kita juga membaca terkait hasil-hasil dari penelitiannya. Ketika memang itu valid, ya udah, emang yang itu yang terjadi dan kita memang harus mendengar dan mengkritisi apa yang mereka omongin, apa yang kita lihat, apa yang dibicarakan dihasilkan oleh ilmuwan juga sebenarnya kan terjadi di sekitar kita. Kitanya aja yang selama ini tidak merasa hal cuaca yang tiba-tiba panas kemudian hujan badai itu kita itu biasa aja kayak gitu, padahal itu
itu hal yang paling dekat memberitahu bahwasannya ini iklim itu sedang tidak baik-baik saja, kayak gitu sih sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong tentang iklim, pemanasan global berarti kan ya Kak. Salah satu penyebabnya itu adalah kerusakan hutan, seperti penebangan liar, deforestasi, bahkan sampai alih fungsi hutan. Contohnya, ini ada 600 hektar hutan di Gunung Mas, itu di Kalimantan Tengah, yang diubah menjadi perkebunan singkong. Nah, area ini adalah pembukaan hutan untuk 33.750 hektar food estate atau lumbung pangan sebagai bagian dari proyek strategis punyanya Presiden Joko Widodo hingga 2024. Nah, menurut Kak Lucy ya, sebetulnya perlu nggak sih menebang hutan sebegitu luasnya? Alasannya ya atas alasan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya proyek food estate itu kan sebenarnya penebangan itu udah dilakukan di era Soeharto ya. Sebenarnya itu pun udah gagal gitu loh. Dan itu diulangi lagi di era Jokowi. Jadi menurutku kita lebih bicara tentang fakta aja sih. Selama ini kan sebenarnya kalau dilihat pelepasan kawasan hutan dari tahun ke tahun kan memang paling besar saat zaman kayu ya, saat di era Orde Baru. Cuma kita lihat aja apa sih yang terjadi di wilayah sekitar yang terjadi pelepasan hutan itu. Misalnya kita datang aja ke salah satu desa yang di sekitarnya adalah perkebunan sawit, kemudian HTI dan lain sebagainya. Apakah memang secara kesejahteraan itu sama kayak gitu loh? Kita juga perlu mengevaluasi terkait izin-izin yang sebenarnya udah dikeluarkan itu, apakah memang berdampak secara signifikan atau hanya sebagian orang aja gitu yang merasakan itu. Dan terjadi ketimpangan ketimpangan kepemilikan lahan, ketimpangan ekonomi dan sosial itu kan juga disebabkan karena pelepasan hutan itu terjadi tinggi-tinggi dan mungkin pemerintah gampang banget nih ngasih izin ya buat perusahaan ataupun investor, tapi untuk pengakuan masyarakat adat misalnya atau memberikan akses kepada masyarakat sekitar yang mungkin udah tinggal cukup lama di wilayah itu malah lebih sulit, malah lebih gampang dia memberikan izin-izin ke oligarki dan lain sebagainya. Itu sih yang membuat miris sebenarnya. Pemerintah itu nggak pernah mau belajar sih dan nggak pernah mau mengevaluasi terkait izinnya itu. Dan benar nggak sih sebenarnya apakah dia cuma pemikirannya pembangunan secara makro gitu loh. Dia nggak tahu ketika pelepasan hutan menyebabkan kerugian negara di bidang bencana kayak gitu loh. Dia nggak tahu kalau misalnya ada masyarakat yang terdampak dari itu, kan dia nganggap hanya sebatas angka dan uang aja, tapi dia nggak ngelihat bagaimana sebenarnya pemulihan lingkungan itu jauh lebih besar biayanya dibanding kamu cuma nebangin hutan gitu sih. Berarti emang harus dievaluasi gitu ya Kak dari izin. Dari izin. Ngelihat dampaknya apa aja. Oke. Menurut Kakak sendiri ketika isu tentang lingkungan itu kan udah marak nih ya di masyarakat. Tapi sebenarnya apa gitu peran jurnalis di memberitakan hal tersebut? Masih penting kah? Penting banget ya. Karena menurutku isu-isu masyarakat yang terdampak saat ini masih sangat minim disuarakan ya. Maksudnya kebanyakan berita-berita hanya sebatas ada longsor sampah kayak gitu. Dan lain sebagainya, kayak longsor sampah ya udah longsor kayak gitu, tapi nggak tahu kan sebenarnya kenapa sih penyebab dari sampah itu bisa longsor, kenapa sih terjadi banjir bandang di Kalimantan Selatan gitu, kenapa cuaca ekstrim terjadi di Jabodetabek akhir-akhir ini gitu loh, nyampe akhirnya ada kerugian. Misalnya pemerintah meminta perusahaan untuk WFH aja kayak gitu. Dan hal-hal kayak gitu mungkin banyak masyarakat kayak masih kurang peka gitu loh melihat bahwasannya itu sebenarnya dampak dari bumi kita yang sebenarnya sedang tidak baik-baik aja gitu sih. Jadi kalau peran jurnalis lingkungan terutama gitu ya, itu menjawab kenapa-kenapanya tadi itu ya? Iya sebenarnya karena kita memiliki karena sehari-hari kita meliput isu lingkungan, kita mungkin lebih peka juga ya terhadap pengambilan angle, kemudian apa sih, kita nggak cuma dari pemerintah aja ngomong pelepasan cuma segini aja kok gitu kan. Cuma kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah kesempatan jurnalis lingkungan itu untuk ke lapangan itu menjadi bisa dikatakan privilege ya buat kita mengetahui misalnya
sawit ini baik kok buat masyarakat dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga sawit ilegal yang sebenarnya masyarakat tidak memiliki manfaat lebih gitu. Malah ternyata di wilayah-wilayah sekitar sawit tuh banyak terlilit hutang dan lain sebagainya karena ada ketimpangan ekonomi di sana, dan juga akses pendidikan masyarakat di sana ternyata ya orang-orang tertentu aja yang dapat kayak gitu sih menurutku. Tapi kalau dilihat ya Kak, selain ke audiensnya, kita maksudnya sebagai jurnalis gitu ya, itu juga bisa jadi sambungan lidah nggak sih, kayak menyuarakan mereka yang nggak terdengar gitu. Nah itu sih mungkin salah satu tugas jurnalis secara umum ya, maksudnya kita harus voice the voiceless gitu kan ya. Jadi kita memang jurnalisme itu ada kan untuk menyadarkan ke masyarakat, kemudian bagaimana kita bisa menyuarakan orang-orang yang selama ini tidak punya ruang lebih untuk itu. Kalau cuma pemerintah, semua media itu menggerubungi gitu ya. Cuma siapa yang berani untuk dan tahu untuk bisa menyuarakan masyarakat di daerah, masyarakat yang terdampak itu kan sangat minim, dan dan memang pembagian di media itu juga masih sangat minim gitu sih menurutku. Ini masuk ke tugas mulia mungkin. Enggak juga, semua tugas mulia sih, cuma berbeda aja modelnya kali ya. Oke. Kalau sih ya, selain perubahan iklim, deforestasi itu kan maksudnya kayak kita ya sering dengar lah ya. Sebenarnya ada nggak sih Kak isu tuh yang penting tapi kita tuh jarang dibahas di media? Mungkin masyarakat yang terdampak itu kali ya. Menurut, dan sebenarnya isu semua itu sudah disuarakan, kayak misal isu polusi, isu sampah, isu sawit, banjir dan lain sebagainya sering banget diliput oleh media. Cuma dan isu pangan kayak gitu. Cuma mungkin lebih secara garis besar aja. Cuma kayak untuk menyuarakan isu-isu, ternyata isu pangan itu sangat erat kaitannya sama perubahan iklim kayak gitu. Lebih in-depth-nya itu memang sangat minim sih menurutku. Jadi kayak ternyata kalau kita di Jakarta misalnya sehari-hari kita makan ya tinggal GoFood dan lain sebagainya. Ternyata dampak misalnya dari kebijakan food estate atau kebijakan misalnya di Kalimantan Tengah itu terjadi tidak dibolehkan masyarakat adat misalnya membuka lahan kayak gitu, kebijakan-kebijakan yang sangat tidak pro masyarakat itu menyebabkan mereka ternyata sekarang sulit banget untuk mendapatkan makanan, menjadi sulit akses untuk lahannya menjadi terbatas. Nah, hal-hal yang mungkin lebih in-depth itu sih yang menurutku jarang untuk disuarakan dan ditulis kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ada yang menyuarakan seperti itu dari media? Ada, misalnya beberapa media kan sering banget kayak Tempo sering melakukan investigasi, kemudian kalau Tempo kan memang pendekatannya lebih investigatif gitu ya, jadi mereka melihat aliran uang kah atau siapa sih yang berperan di balik itu. Kemudian juga kemarin Kompas juga Kompas sesekali meliput, nggak sesekali sih, dia memang punya halaman khusus untuk lingkungan meskipun harus berbagi dengan yang lain. Cuma dia menyuarakan terkait food estate, kemarin kan juga dapat dari Pulitzer juga. Kemudian ada juga Mongabe ya dari media sendiri, dan Project Multatulis sekarang juga mulai concern untuk menyuarakan, dia punya hashtag khusus untuk isu masyarakat adat dan juga isu lingkungan, kemudian batubara kayak gitu-gitu sih. Maksudnya sekarang sebenarnya mungkin kebantu juga dengan peran media sosial ya untuk benar-benar menyuarakan isu lingkungan kayak gitu sih. Benar sih, kita udah beralih ke dunia digital gitu ya, untuk narik audiens. Nah, kemudian untuk narik audiens tadi tuh Kak, sebenarnya apa sih tips and trick bagi jurnalis dalam melaporkan isu lingkungan? Tips and triknya mungkin pertama mungkin kita harus dekat dengan apa yang kita liput ya. Maksudnya menurutku masyarakat menjadi fokus utama dalam menyuarakan untuk meliput isu ini ya. Ketika kita sudah bisa dekat dengan narasumber kita, kemudian kita bisa melihat dampak secara lebih dekat, tidak berjarak gitu ya. Itu yang membuat kita ternyata dampak
dampak kebijakan ini cukup signifikan terhadap masyarakat di sekitar situ. Nah, itu yang mungkin jadi pembuka utama bagaimana kita bisa meliput isu-isu lingkungan dan lebih menarik kayak gitu loh, dan lebih mungkin bisa menjangkau banyak orang. Meskipun memang isu-isu lingkungan yang agak lebih in-depth itu lebih panjang gitu ya. Mungkin kebiasaan masyarakat masih sulit membaca tulisan panjang, cuma itu perlu dicoba. Maksudnya sampai sekarang pun Mawabaya masih punya pembaca meskipun kita kan selalu menulis secara lebih panjang. Itu sih mungkin mendekatkan kita terhadap masyarakat yang memang benar-benar terdampak. Oke, nah Kak, sebenarnya tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang pengen aku tanyain. Aku kembali berterima kasih kepada Kakak karena setelah bersedia menjadi narasumber kami di sini. Informasi yang Kakak sampaikan tentunya bermanfaat nih buat kita, berguna juga gitu ya. Dan pengalaman yang Kakak sampaikan itu juga menjadi inspirasi nih untuk teman-teman yang mendengar, melihat gitu ya. Kalau tadi kita udah obrolin gitu ya, mungkin boleh aku menarik kesimpulan dari pengalaman Kak Lucia ini. Kita memetik pelajaran bahwa isu lingkungan itu memberikan dampak yang nyata dan memang dekat gitu dengan kita. Mungkin kita gak sadar kalau pelan-pelan itu bumi berubah gitu dari cuacanya lah. Nah, tapi ternyata itu kita lagi dikasih kode sama si bumi ini. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama untuk mengambil langkah kita masing-masing untuk menyelamatkan tempat tinggal kita satu-satunya ini gitu. Dan gak terasa nih ya teman-teman, sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Dan sekali lagi terima kasih Kak Lucia untuk menyempatkan waktunya berbagi kisah, cerita sana sini gitu ya. Gak terasa nih udah akhir aja nih. Jangan lupa untuk kalian tetap pantengin nih untuk YouTube dan Spotify kita. Aku Angela Wenda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Lucy.